Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 1 dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berisi panduan hidup bagaimana pengikut Kristus menghidupi kehidupannya sehari-hari. Salah satu yaitu tentang hardikan yang keras kepada orang kaya, seperti tertulis dalam nats ini yang disampaikan oleh Yakobus. Sebenarnya menjadi kaya tidaklah salah, dan tentu tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun ada orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Mereka berbuat tidak adil dengan tega menahan upah buruh yang telah bekerja keras. Mereka juga menghakimi, bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya adalah penyengsaraan sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama yang setara. Dan masih banyak terdapat ketidakadilan dalam bentuk perilaku lain. Contohnya pemberian upah yang tidak sepadan, atau perlakuan semena-mena, atau tidak memberikan waktu libur dan waktu istirahat, dan lain sebagainya, seolah-olah para pekerja tidak memiliki harkat dan tidak memiliki martabat. Ada juga majikan kaya yang tidak memiliki hati, yang tega, hanya memfokuskan diri kepada kekayaan dan keuntungan yang melimpah, yang hanya mementingkan dirinya tanpa mementingkan kemanusiaan buruhnya. Kepada orang kaya yang seperti inilah nats ini ditujukan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mendapat peran dan berkat dari Tuhan sebagai pengusaha kaya atau menjadi orang yang sangat kaya. Atau tidak semua pengusaha memakai kekayaannya sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Untuk itulah seorang pengusaha perlu menyadari bahwa posisi dan hartanya adalah titipan dari Tuhan. Melalui nats ini memberikan evaluasi diri yang dapat dilakukannya adalah bagaimana supaya usahanya dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan buruh yang bekerja padanya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, firman ini juga mengajak kita untuk selalu bersyukur atas berkat Tuhan, dan jadilah menjadi orang Kristen yang berlaku adil dalam setiap tindakan, tidak sombong, tidak tamak, dan tidak mementingkan sendiri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan supaya kami hidup dalam kebenaran, melakukan keadilan dalam segala tindakan kami, dan menjadikan kami menjadi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, sebab berkat yang ada pada kami adalah hanya berasal daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.
yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Di mata Tuhan, semua sama, semua sama, tiada berbeda. Yang baik hati diberkati Tuhan, menabur benci menuai bencana. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Jangan